Dan pemirsa, berbicara mengenai Kota Bandung, memang kita perhatikan banyak sekali gedung-gedung yang ikonik di wilayah Kota Bandung. Salah satunya adalah Gedung Sate tempat saya berada saat ini. Anda bisa saksikan bahwa Gedung Sate ini dikenal dengan namanya seperti saat ini dikarenakan menaranya yang memang berbentuk seperti tusuk sate. Dan kalau kita lihat sejarahnya pemirsa, tahukah Anda bahwa Gedung Sate ini didirikan dari tahun 1920, bahkan peletakan batu pertamanya dilangsungkan oleh Johanna Catharina Koeps, yakni putri dari wali kota Bandung saat itu. Benar-benar zaman Hindia Belanda. Dan 2.000 orang dikerahkan untuk membangun Gedung Sate hingga sampai sekarang masih kokoh berdiri, bahkan bisa dipergunakan oleh ASN di wilayah lingkup Pemprov Jawa Barat untuk bekerja sehari-hari. Tidak hanya Gedung Sate, masih banyak gedung-gedung ikonik lainnya yang tersebar di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat, termasuk diantaranya adalah Gedung Merdeka yang terletak di kawasan Asia Afrika. Nah, di Gedung Merdeka ini ada banyak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk event-event skala internasional seperti Konferensi Asia Afrika yang dilangsungkan di Gedung Merdeka. Apa saja sejarah penting bangsa Indonesia yang terdapat di Gedung Merdeka? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat ini menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Gedung ini juga menjadi saksi sejarah peran penting Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tahun 1955, Indonesia yang baru saja 10 tahun merdeka menggalang kekuatan baru bersama puluhan negara lain dalam Konferensi Asia Afrika (KAA). Saat ini Gedung Merdeka berstatus sebagai cagar budaya. Di gedung ini ada museum yang bisa dikunjungi masyarakat umum. Museum memamerkan berbagai foto-foto momen bersejarah Konferensi Asia Afrika tahun 1955, termasuk foto para pemimpin negara yang hadir saat itu. Berbagai benda termasuk mesin ketik yang dipakai saat itu, rekaman video, hingga diorama saat Presiden Soekarno berpidato di antara para pemimpin negara yang hadir. Auditorium tempat digelarnya konferensi beserta meja dan kursi serta podium juga masih terawat asli, lengkap dengan bendera negara-negara peserta. Dari tahun 1955 hingga saat ini Gedung Asia Afrika masih terawat meski sudah melewati 68 tahun. Dari tahun 1955 hingga 2022, Gedung Merdeka baru mengadakan 3 kali konferensi Asia Afrika. Sebelum digunakan untuk konferensi, gedung ini ternyata punya sejarah panjang. Sebelumnya gedung ini sebenarnya penampakan gedung yang sekarang ini berbeda dari yang benar-benar di awalnya gitu ya. Pada saat awal itu ini hanya bangunan sederhana seperti rumah penduduk, dan memang rumah penduduk pada saat itu yang dimiliki oleh pedagang Tionghoa, salah seorang pedagang Tionghoa. Gedung Merdeka dibangun pada tahun 1895 dan dulunya tempat berkumpul dan berekreasi masyarakat Belanda. Lalu sejak kapan Gedung Merdeka nampak seperti sekarang? Renovasi yang cukup besar-besaran itu yang pertama kali itu dilaksanakan sekitar tahun 1921 oleh komunitas Eropa yang pada saat itu sudah memiliki gedung ini yang bernama Society Concordia, sehingga gedung ini kemudian awalnya bernama Gedung Concordia. Di gedung yang diberi nama Societe Concordia ini, para pembesar, pengusaha, dan kalangan kaya zaman kolonial Kota Bandung saling bersosialisasi. Pada masa kemerdekaan, Gedung Merdeka menjadi markas para pemuda Indonesia menghadapi tentara Jepang yang enggan hengkang dari Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.